Ya, puji nama Tuhan, Shalom. Kembali saya akan menjawab ya pertanyaan dari sahabat-sahabat Facebook. Jadi kemarin saya sudah mengupload video di mana saya mengatakan bahwa Yesus itu adalah pribadi yang tidak berdosa, yang membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang tidak berdosa. Semua manusia, siapapun dia, baik Rasul, Nabi, ada dosanya. Karena manusia, ya kan? Hanya Tuhan yang tidak berdosa. Dan karena Yesus tidak berdosa, maka itu membuktikan salah satu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka kemudian ada beberapa orang yang menyangka saya dengan berkata, Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta mentuhankan Yesus hanya karena dia tidak berdosa, berarti Pak Pendeta mentuhankan bayi yang belum lahir. Karena bayi yang belum lahir atau seorang bayi bahkan belum melakukan dosa. Apakah Pak Pendeta mentuhankan bayi? Ya, maka saya menjawab, di dalam kekristenan bahkan bayi pun itu telah berdosa sekalipun belum melakukan dosa. Di dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-7 mengatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi seorang bayi pun memiliki dosa warisan daripada orang tuanya. Nah, kalau mungkin teman-teman berkata, kalau begitu Bapak Pendeta, Yesus juga berdosa. Karena Yesus kan lahir dari seorang manusia. Maria kan manusia yang punya dosa, berarti Yesus juga menanggung yang namanya dosa warisan. Maka saya menjawab, inilah ya yang beda dengan Yesus. Ketika Yesus, benih yang dari surga itu dikandung oleh Maria, bahasa Alkitab dia dikandung oleh Roh Kudus. Roh Allah itu sendiri yang menguduskan Yesus. Ingat ya, bahwa Yesus itu bukanlah janin hasil dari hubungan pria dan wanita antara Yusuf dan Maria. Tidak. Kenapa? Karena ketika Maria mengandungi Yesus, Maria dalam keadaan perawan atau belum menikah. Itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus itu sendiri atau Roh Allah. Yang kedua, ada yang berkata, Bapak Pendeta, kan Yesus juga kan dibaptis oleh Yohanes. Ya, Alkitab mengatakan bahwa setiap mereka yang dibaptis oleh Yohanes sambil mengaku dosa mereka dibaptis. Nah, beda dengan Yesus. Ketika Yesus dibaptis, Yesus tidak pernah mengaku dosanya kepada Yohanes. Kenapa? Karena tidak perlu ada dosa yang diakui karena Yesus tidak berbuat dosa. Yang ketiga, ada yang berkata kepada saya, Pak Pendeta, dosanya Yesus itu adalah mencabut nyawa Maria. Ya, banyak sekali ya pertanyaan ini yang seringkali muncul di kolom komentar. Pendeta, siapa yang mencabut nyawa Maria? Maka saya menjawab, yang cabut nyawa Maria adalah Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13 salah satu ayat yang membuktikan ketuhanan Yesus. Katamu, aku adalah guru dan Tuhan. Dan perkataanmu benar, sebab akulah guru dan Tuhan. Jadi ini salah satu pengakuan Yesus Kristus ya, mengenai ketuhanannya dalam Yohanes 13 ayat 13. Nah, karena Yesus Tuhan, maka Yesus berhak mencabut nyawa dan menghidupkan nyawa. Nah, ketika saya mengatakan demikian bahwa Yesuslah yang mencabut nyawa Maria, kemudian orang berkata, kalau begitu Yesus itu anak durhaka ya, kenapa? Karena dia telah mencabut nyawa ibunya sendiri. Saya bilang, durhaka bagaimana? Ya, akan menjadi durhaka kalau misalkan Yesus itu bukan Tuhan. Tetapi karena dia Tuhan, dia berhak mengambil nyawa Maria, dia berhak mengambil nyawa saya, dia berhak mengambil nyawa saudara. Karena dia Tuhan. Memangnya Maria mau hidup berapa lama? Mau hidup berapa lama Maria? Semua orang kan bakal mati. Kalau tidak karena usia tua, ya karena penyakit lah. Dan itu pun terjadi atas seizin Tuhan. Nah, orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus itu anak durhaka karena telah mencabut nyawa Maria, karena mereka tidak mampu untuk memahami dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang berhak untuk mematikan dan menghidupkan semua orang. Jadi dengan mencabut nyawa Maria itu tidak menunjukkan bahwa Yesus itu berdosa. Ya, dia berhak untuk melakukannya. Kenapa? Karena dia Tuhan yang berkuasa atas kematian dan kehidupan. Dan yang terakhir ada yang mengutip Matius 21 ayat 1 sampai 4. Di mana Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengambil seekor keledai yang akan ditunggangi oleh Yesus untuk masuk ke Yerusalem.
Maka dengan ayat-ayat ini para penanya mengatakan bahwa Yesus mencuri. Ya, kalau kita melihat ya di dalam Matius pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Jadi Yesus menyuruh murid-muridnya ya untuk mengambil keledai tersebut. Kemudian di ayat 3 dia bilang begini, dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Maka orang-orang berkata Yesus mencuri keledai. Ya. Tidak ada seorang pencuri yang akan mengembalikan apa yang dia curi. Nah, saya mau menjelaskan ya bahwa tidak semua hal di dalam atau cerita dalam Alkitab itu diceritakan secara mendetail. Ya, contohnya begini ya. Katakanlah saya mau meminjam barang kepada si A. Dan saya ngomong kepada si A, saya mau pinjam kamu punya katakanlah laptop. Ya. Dan nanti saya akan menyuruh ya anak buah saya untuk datang mengambilnya. Maka saya beritahu kepada anak buah saya pergi ambil laptop tersebut. Anak buah saya tidak pernah tahu kalau saya sudah ngomong dengan pemilik laptop tersebut. Nanti kalau pemilik laptop itu tanya, bilang saya yang menyuruh kamu. Maka tentu saja ketika anak buah saya pergi untuk mengambil laptop tersebut dan sang tuan laptop bertanya siapa yang menyuruh kamu, dan ketika dikatakan saya, yang sudah ada pembicaraan sebelumnya, maka tentu saja laptop itu akan dikasih. Apakah ini disebut mencuri? Kalau kita membaca dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Karena dia Tuhan yang telah datang ke dalam dunia. Dan dia tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Artinya, Allah yang kudus dari kekal itu akan tetap kudus sampai kepada kekal. Jadi Yesus adalah Tuhan yang telah datang ke dalam dunia. Dan hal itu dapat ditunjukkan dengan salah satu bukti bahwa di dalam dirinya tidak ada dosa sama sekali. Terima kasih atas pertanyaannya. Ingat ya, NKRI harga mati. Torang semua bersaudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.